Stunting itu gambarannya gampang ya. Jadi sesuatu ya dari ketika ada pembuahan ya antara perkawinan nih ya antara ovum dan sperma di situ ya, terus menjadi di kandungan disimpan di sama ibu-ibu kita ya, para wanita yang hebat di situ 1000 HPK di situ. Nah itu sudah mulai itu terdeteksi ya. Makanya sekarang alhamdulillah di Kabupaten Cirebon stunting ini sudah bisa diperiksa melalui USG. Ya, bahkan kita punya subspesialisnya. Feto-maternal itu masalah stunting ini saya nggak banyak teori yang stuntingnya ya, tapi bagaimana aplikasi saja, implementasi. Jadi stunting ini bisa kita deteksi dari awal sebenarnya sejak dalam kandungan. Ya, jadi berumur sudah 4 bulan ke atas itu bisa diketahui, oh ini kayaknya mau stunting nih. Ini ada subspesialisnya di Waled ya. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian dengan mohon maaf nih, dengan ibunya yang kurus ya, belum kek ya, kurang energi kronis ya, terus mohon maaf ya kekurangan kelihatannya tidak maksimal gizinya ibunya, anemia dan segala macam, itu kita bisa menyarankan langsung Pak Camat ke Bukapus, Pak Kapus atau ke bidannya, rujukan aja puskesmas untuk dirujuk kepada di Waled. Ada di sana di USG, bisa lihat oh kayaknya. Jadi intervensi lebih cepat ya, lebih cepat. Jangan sampai berat badannya itu kurus, sangat kurus, pendek dan kelainan pada intelijensinya. Itu stunting, gambaran seperti itu. Sudah pendek, kurus, sangat pendek dan intelijensinya tidak maksimal. Ya, itu yang katakan salah satunya gampangnya stunting seperti itu. Nah, stunting ini kita memang masih bicara selalu data terus ya. Sedangkan kita perlu penurunannya yang lebih signifikan lagi. Tadi saya dibisik-bisik bahwa tadi sudah launching bahwa Kabupaten Cirebon yang tadinya 9,42% dan menurun menjadi 8,5% sesuai PJBM-nya. Nah, ini barangkali jangan kita juga menjadi bangga atau senang ya, sesungguhnya tugas kita masih belum selesai. Yang kita inginkan bahwa di tahun 2023 ini menjadi tahun yang kita harus kerja keras dalam percepatan penurunan stunting ya. Kalau menurut SSGI ya, berdasarkan pantauan di lapangan, barangkali sesungguhnya mungkin terkadang tidak sesuai gitu ya. Jadi perlu adanya sinergitas juga ya antara pemerintah Kabupaten Cirebon yang dalam hal ini TPPS Kabupaten, begitupun yang di kecamatan dan di desa ya. Yang kita inginkan perlunya ada inovasi dalam menyelesaikan masalah stunting. Yang kita mau bahwa ada beberapa kecamatan atau sekolah yang memang inovasinya ini sangat bagus menurut saya ya, dan ini bisa jadi piloting project. Misalnya ada sekolah di Pesaleman dalam pemberian TTD, tablet tambah darah ini. Jadi setiap hari Jumat dilakukan sarapan bareng-bareng untuk siswi putrinya ya. Siswi putrinya ini sarapan bareng, kemudian juga langsung kita pantau, tunggu minum obatnya seperti itu. Nah, ini dibutuhkan inovasi-inovasi yang dilakukan agar apa yang kita support dari pemerintah daerah ini kan support TTD ya kepada Puskes, kemudian juga kerjasama dengan Disdik agar ini bisa tersampaikan juga pesannya dan bisa dilakukan konsisten ya kan, karena minum obat ini
memang harus dilakukan tiap minggu diminum. Kalau kita tidak lakukan inovasi ini akan sangat sulit sekali ya untuk anak-anak bisa mau minum obat tablet tambah darah ya seperti itu. Karena memang di lapangan itu kalau yang kita berikan tanggung jawab itu kepada orang tua, ini pasti akan tidak bisa dilakukan dengan serentak ya. Tapi kalau di sekolah kita kerjasama dengan Disdik ya, Puskes dengan Disdik ini, nah ini bisa dilakukan secara serentak dan kita bisa tunggui ya bersama-sama seperti itu. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, pemirsa, terus berupaya untuk menurunkan kasus stunting di Kabupaten Cirebon. Banyak hal yang harus dilakukan, lalu apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, pemirsa? Saat ini saya akan berbincang bersama dengan Ibu Wakil Bupati Cirebon terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yuk, ikuti saya. Assalamualaikum Ibu. Salam. Gimana kabarnya nih Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, baru selesai mengikuti kegiatan rapat koordinasi. Rapat koordinasi. Nah tadi kita dihadiri di sini tadi ada Bapak Litbangda, kemudian dari Dinas P2 KBP 3A, begitupun ada para kapus ya se-Kabupaten Cirebon, kemudian ada Dinas Pertanian dari kecamatan, kemudian dari desa juga hadir di sini. Artinya kita membahas terkait dengan percepatan penurunan stunting yang ada di Kabupaten Cirebon. Kalau kita ketahui bersama sekarang ini ada jumlah 15.299. Artinya kalau dipresentasikan ada 9,42% ya. Okay. Dan alhamdulillah tadi kita sudah launching bahwa penurunan stunting yang ada di Kabupaten Cirebon ya cukup menggembirakan ya. Ada penurunan sekitar 0,92%. Okay. Ya, artinya kurang lebih 1% lah dari jumlah 15.299 sekarang turun menjadi 14.014 anak yang terkena stunting. Oke, termasuk ada bagus ya Bu ya keberhasilannya Bu ya. Ada progresnya terkait dengan sinergitas, terus kemudian kolaborasi dengan beberapa pihak ya, ini terlihat progres penurunannya. Oke, apa sih Bu langkah-langkah yang harus dilakukan Ibu agar progresnya lebih bagus lagi Bu dalam hal penurunan kasus stunting di Kabupaten Cirebon? Ya satunya memang kita pendataan. Ya, pendataan anak stunting ada di Kabupaten Cirebon ada berapa sih? Sesungguhnya seperti itu. Kemudian juga pendampingan kepada keluarga yang terkena stunting. Ya. Kemudian juga kita inventarisir lagi calon pengantin, catin, ya, calon pengantin, bumil, kek, terus kemudian juga pasca melahirkan, ya seperti itu. Kemudian juga ada audit kasus stunting. Ya. Ini kita sudah mengaudit setiap desa. Permasalahannya apa sih? Ini anak terkena stunting. Oke, seperti seluruh itu. desa di Kabupaten Cirebon diaudit gitu Bu? Diaudit. Artinya yang kita prioritaskan adalah yang desa yang banyak sekali anak yang terkena stunting. Kalau di 2023 ini memang ada 28 desa. 28 desa dari 9 kecamatan dan 10 kerja wilayah puskesmas. Nah, itu. Ini kita audit satu-satu agar apa? Intervensinya kita bisa lakukan supaya penurunannya juga bisa lebih signifikan. Oke, ini komitmen dari pemerintah dari Kabupaten Cirebon ya Bu untuk terus menurunkan kasus stunting. Oke, dari awal untuk pendampingan calon pengantin juga itu perlu ya Bu ya? Iya. Karena kita juga sudah bekerja sama dengan KUA, ya, karena memang memberikan edukasi kepada calon pengantin. Nah, kalau kita bicara stunting ini kita tidak hanya bicara ya 10 hari kelahiran, tapi dari awal anak-anak SMP, SMA yang nantinya akan menjadi calon ibu ini kita sudah berikan TTD, tablet tambah darah, agar apa? Nanti setelah menikah ya dia tidak kekurangan darah dan tidak melahirkan anak-anak. Persiapan sedini mungkin begitu Bu Abu ya. Oke. Kita juga ingin tahu Bu nanti seperti apa sih pemberian informasi kepada calon pengantin. Nanti kita akan melihat langsung ke KUA Sumber ya Bu ya. Oke, kita bisa langsung berkomunikasi juga seperti apa sih pendampingan atau informasi yang diberikan kepada calon pengantin ya Bu ya. Dan ini menjadikan informasi kepada masyarakat juga
yang kita inginkan bahwa tahun 2023 ini adalah tahun kerja keras kita dalam penurunan permasalahan stunting, dan tahun 2024 yang menjadi prevalensi di nasional ini 14%, tapi karena kita sudah turun ya tiap tahun 1% kurang lebih, harapannya tiap tahun ini sesuai dengan rujukan dari pusat ini 3% gitu loh. Walaupun 1% ini ya kita tetap jangan berbangga hati juga, tapi tetap harus bekerja keras. Bagaimana caranya ke depan juga harapannya 2024 bisa 0% untuk kasus stunting Kabupaten Cirebon. Oke. Dengan sinergitas yang kuat ya Bu ya. Dukungan dari masyarakat juga pasti yang Bu. Oke. Untuk selengkapnya pemirsa terkait dengan penanganan turunan stunting Kabupaten Cirebon, kita akan upas tuntas ya di program Cirebon Transit Transformasi Menuju Era Digitalisasi yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. CTV kita sudah berada di KUA Sumber ya Bu ya. Di sini kita akan melihat seperti apa pendampingan dilakukan dari KUA Sumber untuk calon pengantin. Ya, karena kita memang menjalin MOU dengan KUA. Ya, artinya persiapan untuk nantinya calon pengantin tidak terlahir lagi anak stunting. Sini pasti ada pembekalan dan edukasi kepada calon pengantin. Harapannya pesannya atau edukasinya bisa tersampaikan kepada calon pengantin. Maksimal informasikan ya Bu ya. Oke, assalamualaikum. Kita mau lihat nih Bapak calon pengantinnya mana nih, Ibu, Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Punten. Ya, selamat. Berarti berdiri aja dulu. nggak apa-apa. Kita sambil duduk ya. Karena ini memang ada berapa calon pengantin Pak? Kita yang ada di sini? 10 pasang ya, 10 pasang. Berarti usianya sudah memenuhi ya Pak ya? Sudah memenuhi semua. Sudah memenuhi semuanya. Kalau tidak memenuhi ditolak. Pasti ditolak. Nah, berapa harus sih ada dispensasi dari Pengadilan Agama? Berapa sih sebenarnya Pak sesungguhnya untuk usia calon pengantin? 19 tahun. 19 tahun untuk laki-laki 19 tahun, perempuan 19 tahun. Berawal 16 tahun perempuan. Sekarang sudah ada aturannya dirubah dari 2019 jadi 19 tahun. Iya. Kalau kurang dari 19 tahun berarti harus ada izin dari Pengadilan Agama. Karena yang kita harapkan Pak, Kabupaten Cirebon ini memang stuntingnya agak tinggi. Jadi persiapannya tidak hanya kita bicara 1000 hari kelahiran pertama, tapi dari calon pengantin ini sudah kita persiapkan dengan adanya pembekalan dari KUA. Dan kita juga sudah kerjasama ya Pak ya, pemerintah daerah dengan KUA ya. Siap. Maka Pak, barangkali apa yang bisa disampaikan atau pembekalan edukasi kepada calon pengantin? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wakil Bupati yang saya hormati, saya sempat tadi menyampaikan beberapa untuk satin pembekalan, diantaranya kita harus mencapai keluarga yang sama rata, bukan samawa. Bukan samawa ya? Bukan. Nah, samawa itu sakinah mawadah warahmah. Ini sama rata apa? Sama rata, sakinah mawadah warahmah dan bertakwa. Dan bertakwa. Ada tambahannya ya? Ada tambahannya. Jadi pernikahan itu bukan untuk 3 bulan, bukan untuk 5 tahun, bukan untuk 10 tahun, tapi fitini minat dunia akhir, untuk selama-lamanya, untuk dunia dan akhirat. Untuk itu, kalau seandainya setelah akad nikah, jaga di antara kalian saling menyayangi, saling menghormati. Benar. Ya, karena persiapannya memang
edukasi ini atau sampaikan menurut ajaran-ajaran kita ya, ajaran Islam ya. Ada mungkin doa-doa yang memang harus disampaikan, tapi tidak hanya sebatas doa-doa saja barangkali ya, karena ini akan melahirkan anak-anak yang ke depan juga anak-anak yang soleh dan soleha, terus juga tidak stunting barangkali. Ya, diantaranya itu. Kami setiap ada pinwin, setiap ada pembekalan bimbingan perkawinan itu, semua catin itu disarankan untuk cek kesehatan. Cek kesehatan di puskesmas setempat. Ya Pak ya? Di puskesmas setempat. Kalau seandainya memang catinnya dari Jakarta, kalau memang itu sudah punya sertifikat, berarti cukup yang perempuannya saja di sini. Tidak usah dua-duanya. Gitu. Izin Pak Ketua, ini mungkin 3 bulan lagi Mbak mau menikah. Ini Ibu Bapak, Mbak sama Mas 3 bulan lagi mau menikah baru kesini. Ini kan masih 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Di antaranya 3 bulan. Pendaftaran pernikahan itu min 3 bulan untuk program LCMIL itu. Iya, 3 bulan lagi. Ya, jadi karena ini 3 bulan ke depan ini calon pengantin ini yang akan menikah. Memang edukasinya harus sebelum menikah 3 bulan itu ya. Ini Mbak sama Masnya harus mendaftar ke LCMIL 3 bulan. 3 bulan sebelum pernikahan mendaftar ke KUA, nanti KUA akan menyampaikan beberapa ujangan-ujangan termasuk dari kami, dari DPP KBP 3A-nya juga para catin ini harus melakukan download Play Store di LCMIL. Jadi datanya harus masuk ke pusat. Untuk LCMIL ini nanti para catin harus bawa HP Android, bawa HP Android. Coba punten yang bawa HP Android. Sudah di-download belum nih perwakilan yang di-download? Play Store ya, buka Play Store, kemudian download LCMIL. Di situ nanti Mas sama Mbak untuk mengisi data. Tapi isi data ini nanti data yang di puskesmas itunya, pemeriksaannya ada pemeriksaan berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar lengan, kemudian HP. Kalau lingkar lengan tuh berapa? Lingkar lengan harus berapa ya? 23,5 ya. 23,5 ya. Oh, kalau ini di sini kayaknya sih lebih berarti ya. Kalau kurang Sudah- dari situ sudah berarti cukup. sudah dipastikan anak terlahir anak stunting ya. Iya, kalau kurang dari 23,5 beresiko. Beresiko Beresiko, ya. Iya, Karena kan beresiko stunting. beresiko stunting itu banyak hal yang memang mempengaruhi stunting. Tapi saya yakin di sini udah kelihatannya Sudah bisa? sudah ada yang pernah diperiksa ke puskesmas? Belum ya? Sudah diperiksa. Iya. Untuk para calon pengantin ini apa saja Pak yang diberikan Pak? Yang diberikan oleh kami dari pihak KUA adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan bertakwa. Kemudian minimal hal-hal yang sepele diantaranya tadi kami sudah mencoba doa dari mulai awal masuk kamar, doa hubungan suami istri, doa habis mandi wajib dan sebagainya, ternyata belum hafal, Bu. Itu hal-hal yang sangat penting. Kemudian kita di antara kedua calon mempelai itu harus menjaga martabat masing-masing. Di antaranya adalah kalau seandainya suaminya berangkat ke Jakarta dan sebagainya, seorang istri itu harus menjaga martabat diri sendirinya. Jangan sampai suaminya ke Jakarta, kemudian si istrinya Menerima tamu laki-laki gitu ya. Apa gimana? jangan sampai seperti itu. Ciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu susah ya. Kalau seandainya di antara kedua belah pihaknya tidak saling menyayangi dan tidak saling mencintai. Mungkin itu. Usia berapa Mbak? 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun ini sudah memenuhi persyaratan ya. Sudah cukup sekali ya. Artinya waktu sekolah ya, mungkin sampai sekarang nih ya bisa mengkonsumsi ini nggak tablet tambah darah? Iya. Ha.
sampai sekarang ya, berarti seminggu sekali ya. Kan diharapkan jangan sampai si calon pengantin yang wanita ini juga kurangan darah, anemia ya, ini yang nanti akan melahirkan. Jadi ada yang bisa disampaikan nggak dengan di pemirsa nanti di rumah terkait dengan persiapan calon pengantin agar kedepannya juga tidak terlahir anak-anak stunting. Kalau persiapan itu kan kalau untuk masalah apa yang paling utama itu dari kesehatannya dulu, kesiapan mental. Kesiapan mental. Tadi juga kan dibilangin kayak untuk pemeriksaan lilanya juga itu ada standarnya. Ya, lilanya kalau standar. untuk wanita itu ada 23,5 standarnya. Itu terus juga selain itu tadi untuk mengkonsumsi tablet tambah darah seminggu sekali. Seminggu sekali. Itu juga itu juga salah satu cara untuk mencegah untuk mencegah stunting juga. Itu juga untuk makanan yang bergizinya juga. Makanan yang bergizi juga. Apa sih sedikit yang bisa diketahui tentang stunting ini apa sih sebenarnya? Kalau stunting itu kan kekurangan gizi. Anak gagal tumbuh karena yang disebabkan karena kekurangan gizi dari 1000 hari kehidupan ya Bu. 1000 hari kehidupan. Jadi dimulai itu dari pas kita ibu hamil, dari mulai anak itu masih ada di dalam janin ibunya gitu. Jadi makanya untuk ibu hamil juga gizinya harus dipenuhi, dan salah satu cara untuk pencegahnya itu dengan dari mulai catinnya dulu Bu. Nah iya benar. Ternyata calon-calon pengantin di sini memang sudah pintar-pintar yang mengetahui. Sekarang kan sudah zaman digitalisasi, kita bisa akses pun apapun yang kita inginkan ya, apapun yang kita ketahui, pengetahuan apa yang ingin kita ketahui mungkin sudah bisa melalui itu ya, Google kita bisa cari ya, seperti itu. Dari KUA Sumber Bapak sudah memberikan maksimal ya Pak ya untuk pembinaan informasi kepada calon pengantin ya Pak? Ya, kita mengadakan bimbingan perkawinan atau BINWIN itu setiap hari Selasa dan Kamis Ibu Bapak. Iya. Rutin itu ya Pak ya? Rutin. Setiap pengantin itu dikasih bimbingan hari Selasa dan Kamis. Oke, itu non anggarannya, mandiri. Oke, baik. Tujuannya apa nih Pak dari KUA sendiri memberikan pengetahuan? Di antaranya salah satunya meminimalisir angka perceraian. Konon katanya sih agak lumayan di Cirebon angka perceraiannya. Untuk itu dengan adanya pembekalan dan sebagainya, minimal Catin tahu bahwa apa sih rumah tangga, ketika ada masalah bagaimana cara menyelesaikannya, ketika dikasih arahan, ketika dikasih bimbingan oleh kita, oleh tim, oleh narasumber, insya Allah akan menyelesaikan atau problem solvingnya akan bisa gitu. Oke, terus nanti informasi didapat, jadi untuk generasi penerusnya juga bagus ya Bu ya, melahirkan tadi semuanya tadi informasinya antusias ya Pak disampaikan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Minimal si pengantin tahu untuk menggapai melahirkan rumah tangga yang sama rata itu Bu, minimal setelah di pembekalan ini. Kalau seandainya tidak dibekali, doa saja nggak hafal. Sedangkan itu wajib loh Bu. Doa setelah hubungan suami istri nggak hafal, nanti gimana? Saya tanggung jawabnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim, syaitan nggak hafal. Ketika doa setelah hubungan suami istri punya hadas besar nggak hafal. Kita tanggung jawabnya besar sekali. Nggak cukup ya bismillah saja ya Pak ya? Nggak cukup. Dan airnya harus mustaqbal, air harus suci dan sebagainya. Harus suci dan sebagainya. Pak, ada apa yang ingin disampaikan Pak terkait dengan harapannya nih Pak dari pembekalan yang diberikan dari KUA? Ya, semoga dengan adanya BINWIN seperti ini kita berharapkan Ibu Wabub, LC Mil itu link dengan SIMKah Gen 4. Berharap itu. Jadi kalau seandainya kita link dengan SIMKah Gen 4, insya Allah akan 100% penanganan stunting bisa tercepat. Gitu. Itu juga aplikasi yang memang memudahkan juga ya Bu, sekarang sudah eranya digitalisasi, jadi harus ada aplikasi yang memudahkan dengan genggaman tangan ya Pak, dapat informasi dari aplikasi untuk calon pengantin LC Mil itu. Siap. Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon.
KUA Sumber ya Bu ya. Sekarang kita sudah di Puskesmas Sumber, dari mendapatkan pengarahan untuk pembinaan untuk Catin, sekarang baru untuk pemberian pelayanan kesehatan. Karena memang sudah dapat pengantar ya dari KUA untuk pemeriksaan ke puskesmas. Oke, sudah ada beberapa juga nih Bu ya calon pengantin yang diberikan pelayanan kesehatan. Iya. Oke, kita Ibu mau meninjau silakan Bu Eni. Assalamualaikum. Salam, selamat datang Ibu Abu. Gimana? Ini lagi ada pelayanan Catin Bu. Ya. Berarti ini tadi sudah ada pengantarnya ya? Berarti kita dari sudah MOU dengan KUA ya? KUA. Jadi dari sana ada pengantar, lalu kita bisa dilakukan imunisasi TT Bu yang pertama. Nanti 2 minggu lagi baru TT yang kedua. Oh. Oke, jadi ada selang waktunya Pak Sekdis Ada. ya? Tapi ini mungkin awal datang itu dulu ya. Ya, ada KIE-nya, ada informasinya, edukasinya, Timbang, ya. badan, ada pemeriksaan HB juga. Terus sekalian juga ada pemeriksaan HIV juga. Screeningnya ada. Screeningnya HIV. Oke, sedang didata ya Pak Sekdis ya di Dan sini. data semua. Oke, kita coba lihat ke sana ya Bu. Barangkali tanya wilayah Bu. Oh, iya. Dari mana? Sumber ya? Ini Sumber ya. Oh, Umur berapa? 25. Nah, 25. calon istrinya berapa? 25. Wah, alhamdulillah cukup. Cukup ya umur ya Pak ya. Jangan sampai terlalu muda, jangan terlalu tua. Muda, terlalu tua. Tua, terlalu dekat, terlalu banyak. Terlalu banyak. KPN, Pantai, perempuan Bu. itu 20 tahun, laki-lakinya 25 tahun. Oke, tapi ini sudah sesuai ya Bu Ini ya. sudah sangat siap, Siap Mbak, ya. untuk menikah Siap, nih ya. Iya. Kapan nih menikahnya nih? Februari. Oh, tahun baru nanti Bu ya. Valentine, Lancar. Oh iya, Pak Sekdis. Oke. Ini pemberian kesehatannya di mana ruangannya Pak Sekdis? Di lab dulu untuk Lab? pemeriksaan HIV dan segala macam. Ada beberapa berarti ya Pak pelayanan kesehatan yang di Ada, sini diberikan ya Pak? Jadi ada edukasi di KUA, dan di sini ada pengantar, di sini ada Catin untuk imunisasi, TT, terus ada pemeriksaan HIV juga. Tadi udah itu ya, LCD-nya udah di itu ya, Aplikasi? datanya. Udah Play Store-nya udah di download. Bu, dari LCML itu aplikasi itu Bu ya, itu kan memudahkan para catin ya Bu. Apa saja yang ada di situ Bu, informasi yang didapat? Iya, di situ kan ada nama, tentunya kan setelah pemeriksaan kesehatan ini mereka akan isi data. Berapa sih berat badannya, tinggi badannya, kemudian HB ya, nanti HB-nya diperiksa ada berapa. Kemudian itu akan keluar tuh sertifikat. Akan keluar sertifikat bahwa ini memang sudah siap untuk Menikah? sehat, dan itu ya sertifikatnya. Oke, ada sertifikat khusus ya Bu ya? Ya, ada. Oke, termasuk itu Termasuk kan program? nanti, ya ini kan dari pusat, dari KPN pusat, jadi nanti bisa kelihatan bahwa si calon pengantin ini sehat atau tidak. Kalau masalah siap atau tidak itu kan psikologis ya, dari segi psikologisnya. Tapi insya Allah kalau umurnya udah lebih dari 20 tahun, ibunya, mbaknya, itu insya Allah udah siap ya, Mbak. Siap. Tapi kalau untuk kesehatan tentunya ini akan kelihatan gitu. Pada saat pemeriksaan nanti HB-nya rendah, berarti harus diberikan, nanti dari puskesmas akan memberikan tablet tambah darah. Ditanya berarti ada tim pendamping keluarga yang itu yang harus mendampingi terus sampai si calon pengantin itu menikah, kemudian hamil, kemudian udah hamil mungkin melahirkan, nanti bayinya tetap sampai balita akan didampingi terus. Oh, didampingi terus. Oh, oke, sampai nanti anak melahirkan nih. Termasuk pencegahan stunting juga. Mempersiapkan sejak dini ya Pak Sekdis ya. Semuanya pelayanan gratis Pak? Yes. Oke, luar biasa. Oke, kita coba lihat lagi seperti apa pelayanannya Pak, pemberian untuk ke lab ya. Assalamualaikum. Ini ya Pak Sekdis ya, pemberian? Pemberian ini untuk pemeriksaan HB. Nah, terus ada konseling HIV gitu Bu. Jadi kita mempersiapkan supaya calon pengantin ini sehat semuanya. Oke. Sudah diberikan tadi ini? Sudah. HB-nya berapa Mbak? Belum. Oh, belum.
Semua puskesmas ada pelayanan ini? Pak Tidak Sekdis? semua. Tidak semua. Tapi yang lain-lainnya seperti memberikan HB, konseling, itu untuk kerjasama sudah dengan KUA. Jadi semua catin dilayani oleh puskesmas. Dalam hal penanganan penurunan stunting yang Bu di Kabupaten Cirebon, jadi untuk calon pengantinnya perlu ya diberikan pemahaman seperti itu ya Pak, dari kesehatannya juga ya Pak Sekdis ya. Oke, saya pikir hanya untuk anaknya saja nih yang diberikan ekstra perhatian, tapi juga dari si calon ibu juga begitu ya. Calon pengantin. Jadi kita intervensinya dari hulu. Dari hulu betul Ibu. Bukan hilirnya aja, bukan balitanya aja. Oke, sehingga menghadirkan generasi yang bagus gitu ya. Assalamualaikum. Nah, ini pemeriksaan apa nih? Tekanan darah, tinggi badan, berat badan, terus lingkar ini juga, lingkar lengan juga ya. Nah, ini tekanan darahnya gimana nih hasilnya? Iya. Usia berapa Mbak? 22. Sudah siap. Sudah siap. Masih muda sekali. Berapa suaminya? Suaminya 27. Tinggi ya, sesuai dengan yang disarankan BKKBN. Usia ya Bu. Bagaimana hasilnya? Agak tinggi. Agak tinggi ya. Dekat ya, ada buah bub jadi tegak. Kalau begitu kondisinya bagaimana Pak Sekdis? Ya tetap nanti istirahat dulu sebentar, barangkali Berapa menit? Sekitar 15 menit. 15 menit Nanti baru istirahat dulu diperiksa sebentar lagi ya, ya. nanti periksa lagi. Oh, oke begitu. Kalau sekiranya masih masih tinggi juga, apa yang bisa diberikan? Ya nanti kita lihat intervensinya adalah nanti diberikan obat-obatan yang khusus hipertensi. Istirahat ini Tapi mudah-mudahan karena ini hanya deg-degan aja Bu. Oh iya. Jadi ya nikah mau jadi gitu ya. Gak batal ya. Assalamualaikum. Ini tadi sudah dilihat tensi, berat badannya, tinggi badannya, lilanya sudah sesuai semua ya, HIV. Nah sekarang diberikan imunisasi TT yang pertama ya. Nah, untuk catin. Nanti yang kedua berapa selang berapa? 2 sampai 2 menit. 2 sampai 4 minggu. Nanti kesini lagi. Nanti kesini lagi. Ya. Biar sehat ya. Bentar dong. Bentar ya. Oke. Mana minum laginya mana? Ini buat nyiapin minum Ibu, buat narasumbernya. Oh, narasumbernya. Iya Ibu. Supaya aman dalam persalinan. Nggak sakit kan Mbak? Jadi fungsinya untuk supaya tidak terkena tetanus. supaya tidak terkena pendarahan, alat-alat barangkali. Iya, Habis sini. Tetanus sekali. Jadi nggak bersih. Jadi kalau udah ada TT kan, insya Allah bisa dicegah dengan itu salah satu. Iya. Nanti 2 minggu lagi. Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Kita masih berada di Puskesmas Sumber, pemirsa, di program Cirebon Trasi, transformasi menuju era digitalisasi yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam tema yaitu pendampingan Catin dengan LC-Mil dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Cirebon. Tadi kita sudah melihat ya Bu ya, seperti apa pendampingan dilakukan oleh KUA, kemudian sekarang kita melihat langsung pelayanan kesehatan untuk calon pengantin. Iya. Oke, bagaimana Ibu melihatnya Bu saat di lapangan yang sudah dilakukan dalam hal penanganan stunting di Kabupaten Cirebon? Nah, terima kasih. Itu memang salah satu tugas kita pemerintah daerah, memang di tim TPPS Kabupaten memang kita sudah bentuk, begitupun di kecamatan ya, kemudian di desa, di kecamatan ini ada puskes, kemudian juga kita sudah MOU dengan KUA, artinya bahwa
upaya-upaya yang kita lakukan agar percepatan penurunan stunting dimulai dari calon pengantin ini ya, ini kita lakukan berbagai upaya. Dan ini terbukti tadi kita bisa lihat bersama ya, tidak hanya ibunya saja, calon suaminya juga di sini tadi diperiksa terkait dengan HIV-nya ya, seperti itu. Jadi ke depan bahwa si calon pengantin ini memang sudah siap, sudah siap secara mental, usia juga sudah siap, secara ekonomi siap ya. Oleh karena memang ada aturannya kan, usianya ya kan, sudah siap untuk nanti melahirkan ya, secara mental, secara ekonomi juga siap. Jangan sampai juga nanti tidak sesuai dengan aturan, dipaksakan, nanti akan yang tadi Pak Ketua KUA sampaikan bahwa Kabupaten Cirebon juga tingkat perceraiannya juga agak tinggi. Oke, timbul masalah baru itu ya Bu Abu ya. Baru. Oke, tapi ngomong dari tadi kita membahas tentang stunting. Sebenarnya stunting itu apa sih? Stunting. Oke, dari Pak Sekdis bagaimana nih Pak? Ya. Pak Sekdis. Terima kasih, mohon izin Bu Abu. Ya, stunting itu adalah merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, ya, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi memang ini kita harus penanganan stunting dari hulu ke hilirnya, yaitu ya dari mulai remaja, anak sekolah, SMP, SMA itu sampai dengan persiapan untuk menikah. Nah, jangan sampai terjadi stunting anak yang dilahirkannya, berarti mulai dari awal. Penyebabnya apa tuh Pak Sekdis? Penyebab banyak, ada anemia, ibunya dengan anemia, bumil kek, ya, kekurangan energi kronis, ya, itu juga menyebabkan terjadinya anaknya BBLR atau bayi lahir rendah. Itu menyebabkan stunting. Ciri-cirinya sendiri bagaimana sih Pak dari tubuh anak itu Pak? Yang pertama adalah dia pendek, sangat pendek. Nah, jadi udah pendek, sangat pendek. Dengan intelijensinya yang memang kurang maksimal dan tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Nah, itulah yang dikatakan stunting. Ada Padang ini sini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat semua di sini Bapak. Silakan Pak. Tepat sekali nih momennya Pak. Lagi berbincang terkait dengan perkara stunting nih Pak. Stunting, wah menarik ini. Silakan bergabung lagi. Bu Weni, sehat Bu Weni. Ya, sudah bergabung di sini pemirsa CTV Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon Padangi ya Pak ya. Ini kita lagi tanya nih Pak terkait dengan upaya dari pemerintah Kabupaten Cirebon untuk penanganan stunting. Apa saja yang sudah dilakukan nih begitu? Bagaimana Bu Babu? Jadi kalau pemerintah daerah sudah melakukan menginventarisir yaitu data anak stunting yang ada di Kabupaten Cirebon ini sungguhnya ada berapa gitu loh ya. Kalau berdasarkan data yang tahun 2022 itu 15.299 ya. Kalau dipersentasekan itu ada 9,42%. Tapi kita tadi sudah launching dan alhamdulillah ya sekarang ini turun 1% ya, 1% kurang lebih. Jadi 14.014 orang ya. Jadi 8,5%, 8,59% ya. Jadi upaya-upaya ini yang kita lakukan. Kemudian juga pendampingan ke keluarga anak yang terkena stunting ya. Pendampingan di sini kita punya kader-kader ya, kader-kader TPK, KPM ya, yang mengedukasi kepada keluarga terkena anak stunting. Nah, ini dalam memberikan asupan gizinya, begitupun bidan desanya mengajak supaya keluarga juga mengajak anaknya ke posyandu ya, seperti itu. Dan kemudian juga kepada ini calon pengantin. Nah, calon pengantin ini
iya kan? Kemudian juga kepada bumil pasca melahirkan, ya seperti itu. Dan kita yang keempat yaitu audit kasus stunting. Audit kasus stunting. Nah, di setiap desa ini kita sudah mengaudit apa saja sih permasalahannya, ya kan? Terkait apa, ya kan? Ya akan kita berikan intervensinya, intervensi secara langsung, yaitu pemberian makanan tambahan kepada anak-anak yang terkena stunting. Dan kita sudah ada Mbak satu desa yang kita jadikan pilot project, yaitu di Sidamulya, Kecamatan Asjab ya. Nah, itu 2 desa, dan kita ambil contoh sampel 2 anak yang stunting Mbak. Dan kita berikan, sebelumnya kita timbang dulu, terus berat badannya, panjang tubuhnya, ya. Kemudian kita intervensi Mbak, intervensi memberikan pemakanannya 1 hari 3 kali, ya. Dan kader-kader kita diantaranya ada Karang Taruna, kader PKK, ini semuanya bergerak Mbak. Pak Dangi, ini terkait dengan fokusnya Bapak Bangda ini dalam hal penurunan percepatan penanganan stunting. Sejauh mana nih Pak yang sudah dilakukan? Iya, Mbak Novi, Bu Wabu, Bu Eni, dan Edi. Fungsi kami kaitan dengan penurunan percepatan penurunan. Kami mendorong teman-teman dinas masyarakat agar bisa membuat satu rumuskan kegiatan rencana. Kalau kami urusannya anggaran sih terakhir lah. Ya. Tapi yang jelas dulu nih, rumusannya jelas, sasarannya jelas. Karena ini menyangkut nasib anak-anak kita masa depan, ya kami dorong support penuh, gaspol lah bahasanya gitu. Gaspol, anggarannya gaspol untuk mendorong itu. Tapi yang catatan tadi skemanya jelas. Karena pemerintah daerah punya keterbatasan anggaran, ya kolaborasi itu menjadi penting. Terlebih nanti anak muda yang mau jadi pengantin nih, ya harus mengerti gizi, paham gizi Pak. Ya, tidak hanya kadarsi. Ya, kadarsi gitu. Jadi paham gizi pada saat nanti hamil, pada saat nanti punya anak seperti apa. Oke, ini ya Pak ya, calon pengantin ini, semua ada di sini nih ya. Kami berharap penuh ke teman-teman calon pengantin ini karena mereka lah yang akan memproduksi ya. Melahirkan generasi emas ya. Kayak mesin aja memproduksi, menghasilkan satu generasi yang harus sehat. Maka calon ibu, calon bapaknya juga harus mengerti Bu. Calon bapak pun harus mensupport ini ya. Calon bapak pun harus mensupport saya bekerja Uang sama. rokoknya digeser aja. Lagi usah merokok lagi. Iya, itu untuk kesehatan juga ya Pak ya. Sejauh ini ada kendala apa Pak yang dihadapi Pak dalam hal bekerja sama atau mengkoordinir semuanya Pak? Saya dan teman-teman juga berbangga mencermati dinamika dan stunting. Saya pikir ada satu hal yang harus dibarengkan gitu. Frekuensinya belum sama. Belum sama? Ya, dari masing-masing itu belum sama. Jadi perlu, rasanya ngopi itu perlu. Nanti kami ngajak Ibu Wabu, Ibu Kadis, tapi bareng deh. Menyatukan visi misi gitu. Clear and clean seperti apa sih skema yang pas di Cirebon. Harus seperti apa sih Pak agar sejalan itu Pak? Ya sering ngobrol. Oh begitu ya. Iya. Kalau nggak ngobrol gimana mau? Kan Ibu Kadisnya punya keluhan tapi diam aja. Teman-teman calon pengantin diam aja, nggak paham bahwa calon istrinya hanya dia kan nggak paham, nggak ngobrol, ya jadi nggak ketemu gitu, nggak ngobrol aja deh. Oke, untuk menghasilkan hal yang baik juga iya, ya. Oke, bagaimana Ibu? Kurang ngobrol katanya Bu. Harus lebih diintenskan lagi nih ya. Dia seringnya pakai WA. Nah, Kalau duduk bareng seperti ini memang kan kesibukan masing-masing. Tapi saya udah janjian sama ini Mas Danginya ada di mana? Gitu. Jadi ngopi juga gitu. Jadi waktunya itu. Oke, tapi jelas punya visi misi yang sama ya. Iya, satu frekuensi. Iya. Oke, mungkin Ibu juga nih Bu harus bisa mengawali juga nih Bu untuk lebih intens lagi Bu untuk tahun berikutnya nih agar lebih turun lagi. Iya, diharapkan itu memang kalau kita melihat dari tahun 2022 ke tadi launching ya, dalam 1 tahun ini memang penurunannya 1% ya, kurang lebih 1%, 0,9 sekian ya, 1%. Ini memang sudah bagus ya, tapi harapannya memang dari pusat ini ya memang 3% dalam 1 tahun penurunannya.
berarti harus lebih gercep lagi ya, gercep lagi ya. Gaspol. Gaspol. Gitu. Maksudnya sesuai target. Kalau itu sudah sesuai target. Karena memang artinya dari target 2024 prevalensi 14% ya. 14%. Dan kita sudah 8. Sudah di bawah target nasional. Artinya sudah di bawah target Nasional. nasional gitu. Dan ke depan ya diharapkan ya 2023 ini menjadi tahun yang sangat ya diharapkan kita harus kerja keras ya dalam percepatan penurunan stunting agar target-targetnya yang dalam 1 tahun 3% ini harapannya bisa kita capai seperti itu. Cirebon bebas stunting kira-kira kapan Bu? Mungkin tidak terlalu muluk-muluk ya. Kalau saya nanti ngomong 2024 tapi tidak tercapai kan ini juga nanti saya banyak dituntut oleh masyarakat ya. Tapi harapannya di 2024 bisa penurunannya lebih signifikan lagi gitu. Yang tadinya 1% ya bisa nanti ke depan dalam 1 tahun 3% lah seperti itu. Jadi begitu. Jadi harus gaspol. Bisa ya Pak? Insya Allah. Harus optimis. Tapi juga dibantu tadi informasi terkait dengan untuk penanganan stunting itu ada informasi di aplikasi LCMIL itu ya? LCMIL, ya. Bisa memudahkan sekali di era digitalisasi sekarang nih Ibu Eni ya? Jadi setiap calon pengantin pada saat 3 bulan sebelum menikah itu kan harus mendaftar dulu, daftar KUA. Nanti dari KUA itu setelah dari KUA akan dikasih pengantar ya untuk pemeriksaan kesehatan. Nah setelah diperiksa itu udah langsung kita ada tim pendamping keluarga namanya. Tim pendamping keluarga itu dari DPPKB-nya, kemudian ada dari kesehatannya, bidan ataupun tenaga kesehatan yang lainnya, dan dari PKK desa. Jadi dari semua 424 desa ini kita semuanya sudah ada tim pendamping keluarga. Kita punya 5.427 tim pendamping keluarga yang akan mendampingi para calon pengantin, pasangan usia subur, kemudian ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan baruta ataupun balita. Ini yang didampingi. Termasuk diantaranya adalah calon pengantin untuk setelah pemeriksaan itu data masuk ke aplikasi LCMIL. Nah itu dari situ nanti akan kelihatan siapa yang kekurangan HB, siapa yang memang punten tinggi badannya kurang itu kan. Nah ini yang kelihatan lah keluarga yang beresiko stunting. Ini yang akan terus didampingi oleh tim pendamping keluarga. Dan siap untuk mendampingi terus ya? Iya, siap. Oke. Aplikasi elektronik siap nikah, siap melahirkan. Betul. Emang gunanya apa sih Bu? Untuk memitigasi sajak atau apa lagi? Iya, itu diantaranya adalah untuk mengetahui berapa sih keluarga yang berisiko stunting. Diantaranya adalah calon pengantin. Mudah ya, tinggal download saja ya di handphonenya untuk bisa mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya. Play Store dibuka LCMIL udah langsung. Oke, Pak Sekdis, apa himbauan yang ingin disampaikan kepada calon pengantin ataupun warga Kabupaten Cirebon terkait dengan penanganan stunting? Ya baik, terima kasih ya untuk warga Kabupaten Cirebon yang siap untuk menikah. Ya memang harus satu mengisi XMIL itu. Ya kedua juga mempersiapkan diri secara fisik ya, mental ya untuk ke KUA. Nanti ada pengantar ya kan dari sana. Terus nanti ke kita juga ada pelayanan untuk imunisasi TT ya setelah 2 kali, yang pertama dan yang kedua. Terus juga ada pemeriksaan HIV untuk calon ibu dan calon suami, sehingga ini akan menjadi sehat semuanya. Dan mudah-mudahan untuk penjagaan stunting salah satunya dari situ. Semua sehat. Sukses gitu ya Pak ya. Oke, dari Padangnya bagaimana Pak? Himbauan pada masyarakat. Calon pengantin kayaknya enak banget ini. Dulu saya nggak ada pendampingan. Sekarang beruntung lah gitu ya Pak. Beruntung banget komunitas sudah menyiapkan layanan untuk masyarakat. Hingga nanti masyarakat yuk sama-sama gitu. Jangan takut karena ini layanan yang luar biasa yang disiapkan oleh pemerintah untuk membentuk satu keluarga, satu generasi yang mudah-mudahan nanti menjadi tumpuan masyarakat Kabupaten Cirebon gitu. Jadi berharap sih anggaran sudah kami siapkan, sarana sudah kami siapkan, SDM sudah kami siapkan. Nah kalau masyarakatnya nggak juga ikut kan jadi nggak bersambut gitu. Nah karena itu harapan sih teman-teman muda nih, yuk memberanikan diri konsultan untuk
teman-teman muda juga. Oke, berapa sih Pak anggarannya Pak untuk penanganan stunting dari Pak? Lost lot lah kira-kira. Jadi bahasa lost lot. Yang dibutuhkan saja berapa? Yang dibutuhkan? Ya, karena ini kan untuk pertaruhannya Sesuai dengan program 3-nya ya. Tahun 2022 sendiri berapa Pak? Kalau hitungan kami sih dianggap puluhan miliar. Puluhan Ya, miliar. artinya kan besar juga. Dan itu cukup ya Pak ya? Harusnya sih Harus bertambah lagi? harus bertambah Oh, karena oke. lebih masyarakat. Lebih maksimal gitu Iya. ya. Oke, dari Ibu Edi bagaimana apa yang disampaikan sesuai dengan voksinya dari DPP KBP 3 Kabupaten Cirebon? Ya, tentunya tadi kita semua berkomitmen ya, berkomitmen. Jadi intervensi ini bukan hanya di hilir, tetapi mulai dari hulu ke hilir. Hulunya itu diantaranya adalah salah satunya calon pengantin ini yang ada di depan ini yang harus kita intervensi, kita dampingi. Dan Mbak Nopi bahwa dari 5.427 tim pendamping ini dari pusat itu sudah diberikan setiap bulannya itu pulsa, karena kan memang tim pendamping ini harus melaporkan setiap kali pendampingan, baik itu ke calon pengantin, ke pasangan usia subur, ke ibu hamil maupun ke ibu yang melahirkan, itu laporannya harus nyampe ke pusat. Jadi setiap saat mereka harus melaporkan, makanya setiap bulan mereka dapat kuota update itu pulsa. ya, Bu? Iya, tiap bulan tuh dapat pulsa. Oke, Ibu bagaimana Ibu dengan kesiapan semua nih Bu ya dari semua pihak yang terkait Bu mendukung program pemerintah? Karena pemerintah ini memang berkomitmen ya untuk ke depan juga akan melahirkan generasi yang unggul ya, seperti itu. Dan sesuai dengan firman Allah juga dari surat An-Nisa ayat 9 ya, kurang lebih dan hendaklah kamu jangan meninggalkan generasi yang lemah. Artinya yang lemah ini adalah anak-anak yang stunting itu, iya kan? Jadi lemah secara fisik, lemah secara keimanan, ya seperti itu. Jadi ke depan saya berpesan harapannya apa yang kita ingin capai bahwa stunting di Kabupaten Cirebon nanti pada saatnya menjadi zero atau target daripada 2045 Indonesia Emas ini bisa kita capai, dan mudah-mudahan tadi sudah juga diedukasi, ya kan, kemudian dari KUA, terus kemudian sudah ada pemeriksaan dari ini, sebenarnya sih sudah lengkap ya, sudah lengkap semua, tinggal bagaimana kita menjalankan apa yang sudah dinasehati oleh bidan desa, kemudian dokter juga ini bisa dijalankan ya, agar ke depan juga akan terlahir anak-anak yang generasi emas, generasi unggul ya, generasi yang terbebas stunting. Kalau stunting ini memang terkait sekali berkaitan erat dengan kemiskinan ya, seperti itu. Karena apa? Ke depan mereka akan sulit bersaing, dan ini akan menjadi beban pemerintah daerah dan beban lingkungan ya, kemudian juga beban kedua orang tuanya gitu loh. Jadi dari Bu Eni sampaikan dari hulunya. Nah, ini dari mulai sekarang tetap harus dijaga semuanya. Kita pemerintah bantu untuk masyarakat Kabupaten Cirebon juga ke depan akan terlahir anak-anak generasi emas yang nantinya estafet kepemimpinan Kabupaten Cirebon akan kita serahkan kepada anak-anak semua. Dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon.